Terima kasih pemirsa masih bersama kami di sini di Siraman Kolbu. Sejukkan hati. Sebelum lanjut Ustaz, maaf saya cegukan. Itu kenapa? Itu kan ada apa-apa kan? Cegukan itu insya Allah nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Kalau kondisi biasa sih nggak apa-apa. Habis sebanyak iklan aku cegukan, kata Ustaz gini. Tati Mas, teman aku cegukan terus mati katanya gitu. Iya, serius. Ada teman saya lagi makan. Habis yang ketiga, sendoknya melenting. Habis itu langsung kelebruk gitu. Udah, wassalam. Aku gimana? Ini masih ngomong. Oh iya juga. Itu kan cegukan, Ustaz. Iya. Ini seumur-umur MC baru kali ini cegukan. Iya. Nah kemarin teman saya cegukan, makan sambil ngobrol. Sekali, makan lagi, 2 kali langsung. Itu mah kesel kali masuk itunya, Enggak kacangnya. lah, biasa aja. Itu. Teman aku juga cegukan meninggal juga ada. Cegukannya di tengah rel kereta. Bercanda. Yaudah deh, daripada ngomongin cegukan, pijit-pijit dulu deh biar segar. Ayo, sebelah kiri. Sini. Kiri. Salah kiri. Ibu, itu kiri. Sini. Masih muda, masih. Ibu, sini. Ibu kiri. Kiri. Kiri betul kiri. Sini. Kiri. Ibu itu kiri gimana? sini bener kiri. Kiri sini kiri. Yang ini kiri sana. Kiri. Tadi dulu belum. Ya Allah, bapak-bapak juga. Lah itu ngapain itu? Ya udah deh kanan. Tuh salah lagi. Salah lagi. Ya Allah, ini kiri tadi kanan. Ya udah deh kalau gitu tepuk tangan. Tuh, jangan ke bawah arus, udah benar kiri, semua ikut. Kalau yakin kiri, ya kiri aja terus ya. Itu ibu-ibu suka seperti itu ya. Sudah benar yakin, teman-temannya belok, ikut belok. Pada belok ke dukun, lurus ke masjid. Ikutan. Oke. Ustaz, tadi saya ketemu sama katanya teman lama Ustaz. Itu kan cegukan, maaf. Teman lama Ustaz juga. Namanya itu Dai Albar. Iya. Betul? Insya Allah. Tolong Ustaz Albar. Waduh, Ustaz Albar. Aduh, cegukan aku. Ustaz Albar, tepuk tangan dong untuk Ustaz Albar. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Alhamdulillah masih ganteng aja. Ustaz masih tinggi aja. Sehat Ustaz Albar? Baik, Iya. Dulu pernah bersama dengan Ustaz ya? udah lama ya? Lama. Iya. Tahun berapa itu? Ya, sebelum Bang Irfan lahir gitu. Emang lahir tahun berapa Ustaz Albar? Sekian. Paling tuan saya sebetulnya. Baik. Ini kita lagi ngomongin gadget. Iya. Coba definisi gadget menurut Ustaz Albar apa? Gadget Dari apa? tadi kita bingung. Gadget apa, Bu? Katanya genset. Diesel katanya. Ya, gadget itu seperti alat komunikasi, handphone dan lain sebagainya. Salah satunya. Dan memang Islam ini satu agama yang tidak menampik hasil sebuah ilmu pengetahuan. Ya. Perhatikan kalau kita bicara tentang gadget, kita bicara 2 hal. Yang pertama kita bicara tentang ilmu pengetahuan, yang kedua kita bicara tentang waktu. Karena memang fakta juga Bang Irfan, Ustaz Danu ya, bahwa orang sekarang ini nggak lepas dari handphonenya dia atau gadgetnya dia. Pertama kali dia bangun, pasti dia cek gadgetnya dulu. Iya. Pasti itu, apalagi yang banyak utang. Takutnya debt collector udah depan pintu. Jadi memang bagaimana kemudian kita menjadi cerdas melihat kecanggihan teknologi atau ilmu pengetahuan. Karena gadget ini bagaimanapun juga hasil dari sebuah berpikir yang sehat. Ya. Jadi sebetulnya jangan salahkan gadgetnya. Gadget itu adalah alat media di mana kita menggunakannya. Maaf, cegukan. Ada apa ya aku cegukan? Jadi justru media yang harus kita kendalikan, bukan kita dikendalikan oleh media itu sendiri, yaitu gadget. Betul, dan bahkan orang yang beriman itu akan selalu mengambil manfaat dari apapun dalam kehidupannya dia. Ustaz Albar, kita lagi ngomongin tentang gadget. Gunakan gadget seperlunya. Maaf, cegukan lagi masih.
Gadget itu sendiri, jelaskan deh definisinya. Ya, gadget sepemahaman saya dan kita adalah satu teknologi yang juga bisa dijadikan sebagai alat komunikasi. Salah satunya handphone. Ya. Dan memang handphone itu era kekinian. Zaman dulu kita kecil, ya kalau udah ada yang pakai handphone itu udah top banget tuh gitu kan. Yang gede model kayak gitu ya Ustaz Dan yuk. Iya. Kayak pisang gitu. Iya kayak pisang, kayak Kalau batu kita bata. Gitu. lempar binatang mati gitu. Itu udah canggih banget gitu kan. Dan kita nggak bisa melepaskan itu. Nah, yang terpenting bagaimana kemudian kita umat Islam khususnya melihat teknologi yang canggih hasil dari sebuah pengetahuan, olah pikir kita yang sehat, harus kita menyikapinya dengan baik. Seperti yang tadi chit-chatnya AA dan Ustaz Danu. Tadi Ustaz kenapa ikutan cegukan sih? Iya apa? Biar kompak ya Ustaz. Enggak, kalau gini kan duet. Ikut ya. Gitu. Kalau saya ikut namanya apa? Triep. Oke, jadi kita itu jangan menafikan bahwa teknologi kita memerlukannya juga. Sangat. Karena tidak juga bisa kita istilahnya mengesampingkan. Jangan antipati juga. Iya, artinya gini. Bagaimana kemudian alat tersebut, hasil dari sebuah teknologi, kita mampu memanfaatkan untuk kemaslahatan kita. Handphone juga nggak bisa kita lihat sebelah mata, oh itu negatif semua isinya. Isinya gosip mulu. Kita baca hoax dan segala macam, baca riba dan segala macam. Toh di sisi yang lain, kita juga banyak terbantu. Handphone itu bisa kita setting waktu sholat, waktu ngaji, waktu bayar utang dan segala macamnya. Itu kan satu hal yang bermanfaat. Masa lalu. Jadi ada hal-hal yang positifnya. Nah, artinya kemudian kita bisa memanfaatkan itu dengan baik ketika kita bisa memahami betul bahwa ini semua hasil daripada Allah memberikan akal kecerdasan kepada kita. Betul. Jadi sebuah grup silaturahim, teman-teman SMP, SMA atau keluarga besar gitu ya. Betul kan? Betul. Jangan ngetawain saya cegukan. Kayak Ajis Gagap ya. Ini Irfan Gagap sekarang. Irfan ceguk. Jadi bahwa teknologi itu adalah kita yang mengendalikan. Jangan sampai kita dikendalikan oleh teknologi itu sendiri. Betul. Jadi bagaimana kemudian alat tersebut menjadi tepat guna. Bukan hanya kita bisa mampu menggunakannya. Tepat guna itu maksudnya bagaimana kita sebagai orang tua boleh kita memberikan kepada anak kita kalau memang kita mampu. Yang penting bagaimana kemudian kita menjadwalkan di mana anak kita bisa menggunakan gadget tersebut. Jangan full day sampai dengan 1 minggu. Sampai ke tagihan, kecanduan kata Ustadz ya. Iya. Dan itu kita harus mengontrol sebagai orang tua ya Ustadz ya? Iya haruslah, kalau anak-anak kan nggak bisa ngontrol. Jadi kitanya pun harus mengontrol untuk diri kita sendiri. Iya sama, jangan kita ngontrol anak-anak, kita sendiri nggak bisa ngontrol. Itu sama seperti, mohon maaf nih, saya sering melihat ibu-ibu naik mobil, itu nganter anaknya ke sekolah Islam. Ya, pakai jilbab. Ibu-ibunya pakai tank top di dalam mobil. Ya begitulah. Jadi dia menyuruh anaknya untuk beriman kepada Allah Ta'ala, tapi dianya enggak. Ini saya beberapa kali melihat seperti itu. Jadi enggak boleh seperti itu. Istilahnya kalau saya itu seperti calo di terminal. Gitu kan. Ini dari mana? Brebes misalnya. Brebes. Masuk ke bis, Brebes. Bisnya pergi, dia tetap di situ. Kayak itu juga. Surga. Anaknya surga, ya dia di situ. Iya. Seperti itu. Masih mending kalau seperti itu. Kalau momennya kena satu ayat, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Itu ngeri banget. Apa tuh? Nah, istilahnya di situ Allah itu marah jika seseorang, ya. Allah itu marah jika seseorang itu menasihati seseorang tapi dia tidak menjalankan. Ya, kan sama. Jadi kalau momennya dia mengajak anaknya itu, kamu harus ini, enggak, dianya enggak. Makanya Ustadz pernah menyampaikan di sini kalau tidak salah berat sekali untuk para pendakwah menyampaikan sesuatu tapi dia tidak melakukannya. Itu berat sekali dan takut harusnya kita tuh. Jadi seperti itu. Setuju Ustadz? Setuju banget. Jadi sebelum ayat itu ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai sekalian orang yang beriman, jangan kau mengatakan sesuatu apa yang kau ucapkan itu tidak engkau perbuat.
maka sangat besar kebencian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dalam nasihat kita dalam masalah gadget kepada anak-anak kita. Nah, kalau kita ingin anak-anak kita bisa mampu memanfaatkan itu dengan baik, maka orang tua pun harus memfilter itu. Jangan sampai kemudian nasihatin anak jangan main gadget atau Tapi jangan dia main game, sambil- dia lagi main game gitu kan. Seperti itu kan dia. Iya, mirip, Dia main mirip. game segala macam. Bagaimana kemudian amar ma'ruf itu bisa diserap oleh seorang anak, lawang emak bapaknya yang bilang jangan main gadget, jangan main game, mak bapaknya main game. Malah berdua sama bininya gitu kan. Mainnya macam-macam tuh game-game gitu Ustaz ya. Iya. Iya. Anak pun akan mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Kadang itu lebih pandai Allah. Walaupun anak tidak melihat kalau orang tuanya itu memang tidak baik, nanti genetik orang tuanya akan dimasukkan oleh Allah Ta'ala tanpa orang tua tahu, tanpa anak itu tahu. Jadi harus hati-hati. Jadi benar-benar harus hati-hati. Ya, udah kita lanjut, kita buka saja ya. Ini baik yang sudah bisik-bisik mau curhat katanya mau ada Ustaz Alba dan juga Ustaz Danu. Boleh Ustaz? Tarik, Mas. Tarik.